Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bang, apa wabarakatuh. kabar Bang? Baik, baik, baik. Alhamdulillah Bang ya. Alhamdulillah. Teman-teman kita berdua ini tidak memakai masker ya. Kita sudah ini Bang Tapi ya, bawa. membawa, tapi Ya. kita tetap menerapkan protokol kesehatan seperti yang teman-teman lihat lah. Kita juga sudah menjaga jarak. Kemudian kita masuk ke sini kita juga mencuci tangan Bang ya. Iya, karena Mencuci di depan tangan, juga ada hand hand sanitizer sanitizer. juga. Ya. Kemudian kita juga sudah Vaksin. mengikuti ya yang dianjurkan pemerintah yakni vaksinasi. Kita juga sudah mengikuti. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih Bang ya kepada Abang nih, saya panggil Abang Bang ya. Ya. Ya Abang, Abang Mas Ahmad ini atau Mas juga. Jadi di tengah kepadatan aktivitas beliau bisa menyempatkan hadir gitu di meja podcastnya HMI Komisi Mula Sadra. Ya. Nah, ini suatu kebanggaan bagi saya pribadi khususnya ya, karena kebetulan kita sudah lama Bang ya, Ya. nggak bertatap muka begini Bang ya. Ya, maksudnya ya kita ketemu, tapi Ketemu kadang kan tidak ya se- duduk terus ngobrol-ngobrol Iya. yang agak sedikit ya berbobot lah bahasa berbobot lah kasarnya. bahasanya Bang. Kita lebih banyak itu bahas tentang apa Bang kita biasa ngobrol Bang. Saya Ya, udah lupa ini Bang. Akademis biasanya. Akademis, Bang, Dunia akademis. Ya, karena sekarang saya udah nggak bukan mahasiswa lagi. Iya. Jadi sedikit agak dinaikkan porsinya Bang ya Apanya ini? pembahasannya. Oh, Jadi kan siap. kalau kita waktu saya masih mahasiswa saya bahasanya kan seputar akademis, Ya, teoritis ya. teoritis. Sekarang Jadi, sudah sudah hal-hal sifatnya yang berbau realistis. realistis. Bang, mungkin teman-teman belum mengenal Abang Ya. ini siapa yang di sebelah saya menjadi narasumber hari ini gitu. Kira-kira bisa memperkenalkan diri lo Bang? Ya. Sebenarnya jangan terlalu formal ya. Iya, Maksudnya kita santai aja. santai Bang ya. Relax Bang ya. Jadi saya berharap perbincangan yang sederhana tapi menjadi luar biasa itu dengan pola-pola pikir kita yang istilahnya menganggap dari perspektif manapun gitu. Istilahnya banyak pandangan. Ya, kalau saya pribadi, nama saya Ahmad Sakib, saya masih mahasiswa dan apa ya? Saya juga di Malang aktif di dunia literasi, ya maksudnya belajar di situ dan di kampus juga saya aktif di Intra dan di luar kampus juga di Estra ada. Ekstra dan intra juga aktif. Iya, maksudnya Berbarengan ya. karena saya suka belajar, Rob. Betul. Ya. Lagi-lagi kita ini haus akan belajar bahasanya Ya, Bang ya. terus ya situ aja. Berarti Maksudnya aktivitas hari ini Bang, apa Bang? kalau aktivitas hari ini saya juga mengajar di salah satu sekolah. Sekolah yang ada di Kota Malang Bang? Ya. Terus saya juga ngelesin di salah satu sekolah. Terus saya juga aktif kebetulan jadi editor juga Editor di salah satu di penerbit. salah satu penerbit. Ada kurang lebih jadi freelance dua penerbit. Ya. 3 penerbit jadi freelance editor. Jadi kalau saya mau nerbitin buku, bisa lah nanti minta bantu editor sama beliau ini kan. Ya, tentunya dengan kos yang kecil Bang. Ya bisa diatur. Akhir podcast ini bisa kita bicarakan lebih panjang lah Bang ya. Siap. Ya itulah profil singkat dari narasumber. Bukan narasumber sih, lebih tepatnya teman bicara lah Bang ya. Teman bicara saya hari ini karena sebenarnya kita planningkan podcast ini sebenarnya sudah lama Bang ya. Ya 2 bulan, 1 bulanan. 1 bulannya Bang ya. Tapi 2 bulanan. Baru terwujud Baru sekarang. Karena ya mungkin terbentur dengan ini, Rob. Banyak kesibukan juga. Kamu ya. sibuk Ya. ngurusin anak-anak. Anaknya orang banyak. Sebenarnya saya nggak sibuk Bang sebenarnya. Ya. Cuman kan saya kan menyesuaikan waktu Abang ini karena Abang ini kan sekarang kan juga masih statusnya mahasiswa. Meskipun memang stratanya sedikit berbeda dengan saya begitu. Udah magister di salah satu perguruan tinggi yang ada di Kota Malang. Ya. Oke Bang ya, karena perkenalan singkatnya sudah kita bahas, kemudian saya kira teman-teman juga sudah mengenal lah Bang. Khususnya yang mahasiswa-mahasiswa yang ada di Kota Malang, saya kira udah kenal dekat lah sama beliau ini, udah agak asing. Meskipun secara nama mungkin masih belum kenal Bang, tetapi secara wajah ataupun dari segi ininya yang bahasa nulis lah biasanya. Biasanya kalau menulis di salah satu media-media yang ada di Kota Malang yang besar, media ini ya, media jurnalis itu beliau ini nama-namanya ketik aja nama beliau ini mesti
muncul begitu. Enggak. Iya. Ya sederhana aja lah. Di ruang lingkup akademik kita sama-sama perantau, Rob. Betul. Jadi orang-orang perantau itu seringkali punya ambisi besar dari yang kita bawa. Yang pertama ya mungkin karena kita perantau dan kita menjadi salah satu orang yang bisa dikatakan asing Iya, di ruang di lingkup sini, kita. Bang, ya. Dari situ kita bermula bagaimana kita semangat pertama, kita semangat semangat yang kita bawa itu tetap semangat yang berkaitan dengan akademis ya. Akademis, ya. Terus non akademik juga bisa. Karena apa? Karena kita butuh yang namanya teman. Maksudnya teman diskusi, teman berbicara, maksudnya Teman berdialektika lah, Bang. iya berdialektika, bertukar pikiran, dan itu menurut saya salah satu kerja-kerja intelektual katanya Muhammad Iya, Yamin. betul. Maksudnya kerja-kerja intelektual itu adalah ketika membahas tentang hal yang sederhana menjadi luar biasa gitu. Betul. Walaupun topiknya hari ini yang kita bicarakan itu masih random ya. Iya, Maksudnya jadi- tidak ada topik besar yang ingin kita ulas. Jelas. Yang terpenting kita berdialog, ketika kita pulang nanti itu menghasilkan sesuatu kegelisahan, dan kegelisahan itu relate dengan kehidupan kita, Betul. dan kita bisa menemukan sesuatu yang bakal kita selesaikan gitu. Karena kalau konsep berpikirnya kita kan berputar dan kembali lagi. Contohnya kebiasaan kita berbicara. Saya berbicara seperti ini, pun kamu berbicara seperti ini, itu tidak lain dan tidak bukan itu bakal tidak lepas dari latar belakang yang menyokong. Bahasa Ya. kasarnya Ya. lingkungan, lingkungan membaca, lingkungan teman-teman diskusi, lingkungan berorganisasi, Organisasi. terus lingkungan akademisi juga itu akan tidak lepas dari situ. Makanya yang kita bicarakan mungkin tidak akan keluar konteks dari situ. Ya. Terus kita juga tidak hanya bisa berbicara ya. Kalau konsep-konsep yang paling baik itu kan kita berpikir, kita berbicara, kita juga bereksekusi. Maksudnya mengeksekusi apa yang kita bicarakan. Mengaktualisasikan, Bang. Lah itu Betul. implementasi lah. Implementasi. Ya. Memang tapi saya punya keyakinan, Bang, meskipun mungkin ya, Ya. karena kita membahasnya random aja, jadi kita ngalir aja, tapi saya punya keyakinan apa yang kita bicarakan di meja podcast kita ini membawa manfaat bagi teman-teman yang melihat nanti. Ya, benar. Ya. Karena niat kita baik. Baik, Bro. betul. Apapun yang kita lakukan dengan baik, saya yakini Outputnya, hasilnya pun ya, juga baik. juga baik, ya. Itulah katanya salah satu orang warga Bantur, Bang, ya. Ya. Ya, Bang, mungkin saya mengulas sedikit, Bang, ya, mengenai salah satu ini ya, wadah literasi lah istilahnya, ataupun lebih tepatnya Abang mendirikan salah satu ini ya, lapak buku semacam Komunitas sejenisnya lah. komunitas lah bahasanya, Iya, ya. bukan organisasi soalnya. Bukan organisasi ya, salah satu lapak membaca di salah satu perguruan tinggi. Nah, kira-kira apa, Bang, yang mendasari Abang untuk membuat itu? Mungkin itu kalau saya mencoba untuk menulis secara biografi atau autobiografi lahirnya, Ya. itu bakal panjang Rob bicaranya. Cuma saja, singkat Bang, aja ya. Singkat. Singkatnya gini, itu berangkat dari kegelisahan pribadi. Ya. Yang mana kegelisahan pribadi itu karena saya juga orang akademis, maksudnya saya juga berkuliah. Ya. Dan di situ saya dikenalkan dengan bacaan-bacaan, dan bacaan-bacaan itu mungkin yang akan menjadi dasar dan menjadikan kita sadar gitu. Karena saya masih meyakini kalau kita membaca tanpa mengunyah dan kita membenturkan dengan kondisi kita, itu bakal sia-sia membacanya. Kalau Iya. katanya Bung Hatta kan gini, membaca kalau tidak sambil dikunyah itu bacaannya sia-sia. Nah, kunyah itu bisa analogikan kalau kita membaca terus kita tidak bisa membenturkan dengan kondisi kita. Kondisi realnya, Bang, ya. Istilahnya bisa enggak yang kita baca ini bisa menyelesaikan minimal permasalahan pribadi. Ketika permasalahan pribadi sudah selesai, otomatis kita mencoba untuk keluar dari masalah pribadi itu untuk masalah-masalah sosial lah. Iya. Bagaimana bacaan ini bisa menyelesaikan bacaan itu kan melahirkan sebuah pengetahuan. Nah, pengetahuan itulah yang bagaimana bisa menyelesaikan
apa-apa Masalah yang ada bang ya minimal yang ada di dekat di kita. sekeliling bang ya. Terus di sekeliling kita, di sekitar kita. Wah, kalau untuk menyelesaikan urusan Negara, negara, wah jauh. itu terlalu besar Ya, bang. terlalu jauh wis. Iya. Ya, nanti lah wis. Menurut Bentuk saya konkretnya bisa menyelesaikan urusan pribadi, ya, kemudian paling enggak teman-teman dekat lah bang ya. Itu bisa. itu kegelisahan secara pribadi dalam dunia literasi. Pun yang paling sederhana yang saya rasakan dalam literasi itu saya membangun itu namanya gerilya literasi. Tapi sebelum itu kan ada dulu bang. Ya, namanya Toremaus. Toremaus, Ya, Toremaus itu diambil dari bahasa Inggris agak timur, Inggris agak ke timur. yaitu Madura. Madura bang ya. Ya. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu kurang lebih memiliki makna mari membaca. Mari membaca. Mari membaca gitu. Tapi membaca secara mendalam, Rob. Bukan hanya sekedar membaca. Membaca tingkatannya sudah ini bang ya, apa namanya? Kan ada membaca cepat, ada membaca lamban, ada yang membaca, kan ada tingkatan-tingkatan baca. Di situ kalau maknain secara harfiah itu memiliki makna secara mari membaca dan mendalami, itulah lebih tepatnya. Memahami bang ya. Memahami. Dan singkat cerita, ketika saya membuat lapak baca itu di tahun 2019, tepatnya Februari, tanggal 25 Februari. Lah, saya waktu itu momen waktu itu ada, mungkin Robi tahu tentang kasus pembubaran atau pembubaran lapak baca namanya Vespa Literasi yang di Probolinggo. Yang lagi hangat-hangat waktu lah, itu. Waktu itu isunya sampai nasional. Bahkan yang santri-santri yang lapak baca di sana itu diambil buku-bukunya karena dianggap bahwa buku-buku itu mengandung unsur-unsur ke kiri ya, itu katanya yang komunik aja. Kita pleset ke situ ya. PKA ya. Atau PKA lah. Buku-buku yang mengalir ke arah sana. Dan di situ disita oleh Satpol PP. Aidit kawan-kawan ya benar disebutkan teman. Nah, di situ momen saya waktu itu diajak oleh salah satu komunitas aksi Kamisan Malang untuk istilahnya aksi itu kalau tidak salah dinamakan aksi untuk istilahnya ketidakterimaan mengapa kita membaca dibatasi. Betul. Padahal dalam konsep berpikir kita diberikan kebebasan kan, khususnya membaca. Saya masih meyakini apa yang kita baca tidak semuanya kita bisa mengimplementasikan. Contohnya kalau kita baca sejarah-sejarah ya yang kita sebutkan tadi, buku-buku merah, yang buku-buku kiri, saya masih meragukan kita atau saya pribadi itu bisa mengimplementasikan itu. Mengapa orang-orang masih sensitif terhadap dilarang juga, harus dilarang membaca, padahal saya kira terlalu berlebihan bang ya. Ya kalau katanya siapa namanya salah satu penulis dari Rusia kalau tidak salah ya, namanya Milan Kundera, untuk menghancurkan suatu negara sebenarnya mudah. Hancurkan saja perpustakaan dan buku-bukunya. Itu maka negara itu tidak bakal lama, itu bakal hancur. Ya, betul. Itu salah satu quotes dari Milan Kundera ya kalau tidak salah, dari seorang novelis, orang sastrawan juga dari Rusia. Nah, dari situ ya kembali lagi mengapa saya membuka komunitas baca gerilya literasi. Awal mulanya Toremaus, saya diundang salah satu itu untuk menyerukan aksi, katanya itu kita harus menyuarakan atau sebagai mahasiswa kita ya minimal memberitahukan kepada masyarakat kalau ada sesuatu yang memang janggal dalam proses dan ketidakpasan orang-orang melarang membaca. Minimal ya itu kan salah satu melarang kan gitu. Sehingga lapak baca itu dibubarkan kan. Ya, maksud saya padahal membaca itu suatu kewajiban bagi kita. Ya, satu kewajiban kan. Kalau di agama Islam kita malah wajib karena apa? Kita dianjurkan untuk ya Iqra itu. Surat pertama yang diturun kepada nabi kita yaitu Iqra itu. Setelah membaca baru kita istilahnya memahami, maksudnya memahami apa yang ingin kita baca, apa yang kita baca itu memberikan dampak kepada urusan pribadi. Ada perubahan lah bang ya. Minimal seperti itu. Terus saya berpikir seperti itu, terus saya menerima. Waktu itu
Toremaus itu sebenarnya ada di salah satu lapak baca juga di salah satu daerah namanya daerah Sumeneb sana. Itu Madura sana, Bang, ya. kalau tidak salah berdiri mulai dari tahun 2008 2009-an lah. Itu ada. Lah, itu mula-mula saya harus mengubah nama dari Toremaus menjadi Gerilya Literasi. Literasi. Lah, waktu itu saya kan ada pamflet Ya. di Aksi Kamisan. Hmm. Nah, saya dengan salah satu teman saya, ya teman saya di lapak baca juga, Ya. namanya Wahana Baca di Pasuruan. Ya. Itu satu forum kita membincangkan, yang satunya membincangkan secara ekstrim, saya secara semangat literasi Ya. gitu. Karena kalau yang ekstrim kan menyediakan buku-buku kiri, terus sampai kayak ada unsur-unsur perlawanan lah dalam melapaknya gitu. Mungkin lebih sifatnya doktrin, Bang. Lah, Ya, Bang, ya, bisa gitu, dikatakan ah. gitu. bahasa Kan ada kasarnya, juga kan lapak-lapak baca yang istilahnya dia menyediakan buku-buku yang istilahnya ya buku-buku pemikiran yang istilahnya kontras terhadap kadang kontras dengan Bang. dengan Bahasanya negara lah, Bang, ya. negara, terus orang-orang yang menganggap bahwa buku itu tidak baik. Gitu. Dan di situ saya dapat komentar, dapat DM juga, Mas, itu dari Toremaus yang mana gitu. Nah, dari situ saya mohon maaf karena saya rasa itu Toremaus itu Belum saya ada pernah digunakan, Bang, ya. belum digunakan. Tapi singkat cerita saya minta maaf, terus dimaafkan karena saya bilang substansi kita sama, Mas, kayak Ya. gitu kan. Yaitu apa? Menyuarakan semangat literasi. Dan kita menyediakan bacaan-bacaan kepada orang yang luas. Bagaimana literasi Indonesia ini bisa lebih meningkat gitu. Ya minimal dari sektor-sektor kecil untuk menjadi hal-hal yang besar seperti Karena itu. kita harus berangkat dari suatu yang kecil dulu, Bang, Ya, untuk mencapai benar, suatu yang besar. Ya, benar. Perubahan itu kan dibuat ketika kita hal terkecil ini kita matangkan, kemudian perubahan yang terbesar akan kita ambil gitu, Ya, atau kita benar. dapatkan. Ya, Soalnya menarik sebenarnya, Bang, terkait dengan Gerilya Literasi ini, Iya. Bang. Tapi untuk hari ini, Bang, masih eksistensinya masih ada, Bang, ya? Kalau untuk sekarang eksistensinya masih ada, cuma bukan bentuk eksistensi secara lapak ya. Dalam offline ya, Bang, bahasanya, Ya, Bang, ya? bahasa Lebih ya bahasa ininya luring lah. Luring. Kalau luring kita memang tidak luring itu kan kegiatan yang memang secara langsung. Betul. Secara langsung secara tatap muka. Kita selama pandemi ini kan hampir 2 tahun pandemi ya. Hampir 1 tahun lebih lah, 1 Bang. tahun lebih ya. Cuman ya 1 tahun lebih. Soalnya masuk ke Indonesia Februari ya. Maret Maret di lockdown. Ya, Februarinya Februari ya. akhir kalau nggak salah, ya. Februari ya tanggal 25. Saya masih ingat. Ingat. Karena waktu itu Kasus terkonfirmasi positif pertama ya yang 2 orang itu. di Bandung ya, Jawa Iya, Barat, ya. yang ditemukan kan itu, yang Iya. dari luar negeri kalau tidak Luar salah. negeri, ya. Itu ingat, tapi masih belum kan, masih orang-orang Indonesia Menolak lupa, Bang, ya. katanya orang Indonesia kita bakal kena lah katanya. Iya. Yang di Malang karena negara-negara wilayah-wilayah tropis Iya. tidak bakal dikena. Nah, tapi nyatanya kita terdampak juga Sampai hari ini, Bang, ya. sampai hari ini. Terus bulan 3 kita lockdown total kan. Nah, waktu itu Cuman beda istilah saja, Bang. sekarang PSBB, Bang, ya. Dulu kan Oh, dulu PSBB. Ya kan, Iya. dulu kan nggak ada istilah lockdown. ya, Ya, jadi PSBB mungkin takutnya, Bang, orang ini, Bang. oh Ya, iya. biasa lah. Nah, terus di situ kami sempat melakukan lapak baca 1 kali. Ya. Belum itu karena kampus waktu itu Masih tetap bertatap normal, muka, Bang, ya. masih normal. Ya. Karena ada katanya kalau di kampus kita tidak bakal kena. Karena Kita menggunakan selawat dan sebagainya. ya imunnya juga Bang, ya. Ya, katanya. pokoknya narasi yang dibangun itu kayak ada unsur sedikit menyombongkan tapi Iya. halus gitu, Rob. Iya, iya. Ya bahasa kasarnya. Ya saya bukannya Tapi kan itu bagian dari ini, Bang, daripada doa sebenarnya. alah ya, Iya. cuma kan terkadang kalau unsurnya ke negatif dan itu menyombongkan diri itu kan juga tidak baik, Rob. Gitu kan. Iya. Tapi kan maksudnya- saya punya keyakinan, Bang, Ya. bahwa apa yang disampaikan itu sebetulnya bukan untuk sombong sih. Ya, ada juga ya. Iya. Ya maksudnya Tergantung kita melihat pandangannya. dari mana kan, gitu. Jadi di situ saya ngelapak 1 kali. Iya. Sekarang jadi eksistensinya saya hanya kemarin 2 hari yang lalu kami menyumbangkan buku-buku untuk panti asuhan yang bekerja sama dengan salah satu paduan suara di universitas. Waktu itu Oh. nge-DM untuk minta bantuan ini donasi buku 2 hari yang lalu.
barusan juga saya dikirimkan bukti-bukti yang sudah diberikan ke panti asuhan. Nah, di situ itu salah satu eksistensinya. Terus yang kedua, kita selama hampir 2 tahun ini, istilahnya 2020 kita membuat buku. Jadi gerilya literasi itu kita mengadakan diskusi-diskusi saja. Hasil-hasil diskusi kita Resum bang bahasanya bang ya. resum, terus ini Rob, kita mengadakan undangan menulis. Iya, iya. Lah, undangan menulis untuk orang-orang, kebetulan di salah satu dosen juga Ini terbuka menyumbang untuk umum kan bang ya? terbuka untuk Siapapun umum. bisa. Ya, yang penting bisa. mau belajar bang ya. Tahun lalu kita menerima 7 orang penulis. Istilahnya 7 7 orang orang penulis dengan ketentuan yang kita buat. Kita menulis tentang apa? Oh, waktu itu kita bahas tentang ekologi dan gastronomi. Ya. Jadi tentang hutan, istilahnya penyemaran hutan atau bagaimana. Terus dikaitan dengan makanan. Maksudnya Ya. makanan sekarang ini sepertinya orang-orang tidak terlalu memperhatikan. Atau dikaitkan dengan sastra lah, gastronomi. Itu topik yang pertama itu. Terus bukunya dikemanakan? Bukunya kami donasikan ke orang-orang yang membutuhkan. Iya. Orang-orang yang membutuhkan, bahasa kasarnya ada lapak baca, ada perpustakaan yang kekurangan buku, terus ada orang yang memang betul-betul ingin baca tapi tidak untuk membeli, tidak mampu bang. tidak, bahasanya, Bang, ya bahasa kasarnya lah. tidak bisa membeli, dan kami berikan itu buku. Ya, Tapi kalau untuk maaf bang, saya potong. Untuk organisasi sendiri itu bisa bang menjalin kerjasama sama gerilya literasi? bisa saja, asalkan kita jelas. Maksudnya kita ini kan non profit, Ya. non profit yang kami bisa lakukan itu hanya satu, yaitu kita bisa hanya memberikan buku. Dan bukunya itu random aja, tergantung permintaan dari organisasi itu. Istilahnya seperti kemarin Paduan Suara itu memberikan meminta kepada kami untuk diberikan ke panti asuhan. Jadi bicara soal sasaran bang ya? Ya, sasaran baca ini otomatis berarti untuk anak-anak. Jadi majalah-majalah bobo atau buku-buku yang sesuai dengan mereka. Cerita-cerita anak. Ya, benar. Intinya sesuai request lah bang ya, permintaan. Kemudian ketika itu kalangan mahasiswa untuk memberikan buku itu, misal dalam satu organisasi buat untuk masyarakat pada umum, yang mungkin lebih tepatnya bahan bacanya yang bacaan yang bukan untuk mahasiswa bang ya, lebih tepatnya bang ya. Jadi bahasanya lebih sedikit konkret dengan kehidupan mereka sehari-hari. Ya, yang sekiranya relate lah gitu. Ya, kalau kami di lapangan pada umumnya yang di gazebo yang tadi kita ucapkan di perguruan tinggi itu, kita memang menyesuaikan kebutuhan mahasiswa. Jadi sasarannya jelas. Mahasiswa. Ya, mahasiswa otomatis ya memiliki pemikiran bebas. Betul. Lah. Jadi buku yang kita tawarkan itu buku apapun, random, entah itu filsafat, entah itu sastra, budayaan, politik dan sebagainya. Kami sediakan dan sebagainya juga ada bang. Ya, ada. Jadi di situ Rob. Jadi eksistensinya kita masih masuk pada ranah-ranah sosial yang masih menurut saya itu kita masih kebingungan juga untuk melakukan sebuah kegiatan-kegiatan yang menurut saya secara luring, karena membahayakan juga. Kalau kita ya mungkin aman-aman saja. Karena ya semoga aja aman. Karena kita sudah melakukan protokol yang dianjurkan oleh pemerintah gitu. Terus yang kedua, kita memang sering untuk tahun ini selain tadi kita melakukan donasi, untuk tahun lalu kita membuat buku yang tadi, tahun ini juga sudah ada terkumpul terkumpul penulis 8 penulis dengan tema yang sudah kami tentukan, yaitu tentang lokalitas. Tapi konsepnya yaitu genre sastra. Jadi ditulis dengan cerpen, dalam pengemasan cerpen. Ya, entah itu membuat seperti apa, yang penting itu membicarakan tentang lokal, hal-hal yang lokal. Contoh paling sederhananya, di daerah kita punya kebiasaan yang seperti apa, dan itu diceritakan secara relate oleh latar belakang si penulis-penulis atau pengalaman langsung. Contohnya pengalaman langsung, kami pernah menemukan di salah satu tempat, dan tempat itu angker atau angkernya itu apa? Oh, ternyata ada tumbuhan besar, dan tumbuhan besar itu menjadi menjadi salah satu sakral bang ya, sakral atau dianggap sengit dan sebagainya, dan kita mengemasnya dengan perspektif yang seperti apa gitu. Iya. Jadi ini sifatnya bukunya nanti antologi gitu bang ya? Antologi. Terus
kami distribusinya bakal kami distribusikan kalau kemarin juga masuk ke perpustakaan, salah satu perpustakaan kampus. Iya. Terus ada dosen juga nulis di situ. Iya. Terus dosen itu juga membeli, jadi banyak lah karena kita menggunakan dana, istilahnya dana sosial. Maksudnya ada yang loyal, teman-teman teman-teman gerilya literasi itu sumbangan Kontribusi atau Bang, ya atau juga yang menalangi terlebih dahulu. Jadi buku itu kami jual yang memang betul-betul ingin beli, seperti itu. Lalu kita distribusikan, tapi lebih banyak kita sumbangkan gitu. Berarti kader-kader HMI pun khususnya komisariat Boleh? Mula Satra boleh Bang ya? Boleh. Ya, nanti akan saya sampaikan ke teman-teman biar bisa menulis. Paling tidak kan karena kan kalau kita nggak menulis itu kan kata Pramudiana Tatur itu kan kita akan ini Bang katanya apa? Akan nggak diketahui keberadaan kita Bang. Ya, maksudnya dilupakan ya, oleh zaman gitu. Ya minimal Rob gini. Ya. Kalau kamu kan sudah banyak juga tulisannya kan. Ini belum Bang, ini masih belajar. Ya kan kemarin sempat ngobrol untuk ini kan, untuk menerbitkannya dari istilahnya tulisan-tulisan perjalanannya, kegelisahannya. Itu menurut saya satu dobrakan ketika Robby nanti mencoba untuk menerbitkan buku, dan itu bakal menjadi inspirasi bagi teman-teman atau Kanda Yunda ya. Adinda ya. Di teman-teman komisariat gitu. Saya yakin akan punya motivasi tersendiri ya. Karena saya paham kalau HMI itu secara kultural itu punya apa ya? Punya kebiasaan diskusi yang kuat, bacaan yang kuat. Untuk literasinya saya masih untuk literasi tulisnya itu saya masih menanyakan, menandatangani karena apa ya? Secara real ya mungkin kita tahu kalau buku-buku yang saya baca yang saya sukai, Nurholis Majid yang Hasanah Intelektual, Nur ya. Ya, beliau keren lah. Mungkin selain NDP juga pemikiran beliau masih relevan di setiap zaman. Maksud saya itu di setiap zaman kalau kita kontekkan, kalau kita kaitkan bahwa saya tidak begitu tahu tentang isi NDP seperti apa. Namun kalau baca-baca secara pemikirannya sangat relevan lah gitu. Sangat relate dengan kehidupan kita, entah secara kebudayaan, entah secara keagamaan, entah secara gerakan. Maksudnya gerakan sosial, terus gerakan-gerakan individu yang bakal memberikan dampak terhadap masyarakat umum yang luas. Oke Bang, sebenarnya saya cuma bertanya sedikit saja Bang, sederhana mungkin. Karena kalau kita bicara soal pengertian literasi Bang, ya umumnya kan literasi ini kan sebenarnya baca tulis saja sebenarnya. Nah, sebenarnya kalau menurut Abang sendiri kan, karena kalau kita bicara dari kegelisahan hari ini Bang ya, teman-teman kan biasa memang masif secara membaca, tetapi kan agak menurun di wilayah menulis. Nah, kira-kira apa Bang sehingga membuat kita itu harus menulis? Kira-kira apa? Selain kita mengutip Pramudiana Tatur lah, kira-kira gitu. Apa korelasinya begitu? Kenapa kita harus membaca baru kemudian menulis gitu? Cuma gini, kalau kaitan secara keagamaan, kita kaitkan karena kita beragama yang sama, Tuhannya sama. Kamu di organisasi yang memiliki label yang beragama kan, HMI, himpunan mahasiswa Islam. Jadi Islamnya itu harus dipertanggungjawabkan nantinya gitu kan. Karena organisasi yang mengandung istilahnya label-label seperti itu akan mempertanggungjawabkan segala hal, mulai dari secara ideologis, secara historis, secara filsafat gitu, atau kebenaran-kebenaran yang ada. Terus gini, tadi yang ditanyakan apakah membaca. Kalau kita pandang secara agama, sebenarnya gini, surat Iqra yang turun pertama, cuma setelah itu ada namanya surat Al-Bainah. Al-Bainah kalau tidak salah maknanya ya, setelahnya surat Iqra, di bawahnya lagi surat Iqra, setelahnya itu ada namanya lam yakunil ladzi hatta ta'tiyahumul bainah. Kalau salah mohon maaf nanti dikoreksi, saya juga bakal koreksi lagi, takut keliru karena Al-Qur'an. Tapi nanti bakal kami pelajari. Lagi-lagi poinnya kan kita kan masih belajar. Lebih nanti saya akan cek lagi ya. Tapi kurang lebih seperti ini, maknanya.
kita akan mempercayai sesuatu hal ketika hal itu lahir dari anak pena. Ya. Lah, anak pena itu berarti bisa kita tafsirkan itu dari hasil tulisan. Tulisan. Bahkan dalam kita mengutip, kalau kita berbicara dalam konteks ilmiah maupun non ilmiah, kalau ada referensinya itu bakal kita yakini. Ya. Iya kan? Lagi-lagi kan bukti otentik itu kan adanya ini Bang ya. Ya, kalau sejarah dibuktikan dengan apa ya? Imperium ya, peninggalan-peninggalan. Kalau kita berbicara, kita harus ada dasar-dasar. Otomatis ya berbicara apapun, maksudnya dalam konteks apa? Entah itu secara ilmiah maupun non ilmiah. Apalagi kalau ilmiah kan harus kita pertanggungjawabkan. Ketika kita berbicara kebenaran secara historis, menurut siapa? Nah, itu harus ada. Kalau kebenaran secara historis itu kebenaran secara sejarah. Oh, berarti kebenaran secara sejarah itu pembuktiannya harus diliputi dari apa? Oh, peninggalan-peninggalan yang ada. Terus apa? Referensinya referensi dari mana? Referensi dari buku-buku ataupun dari si narasumber. Iya. Nah, itu kan relate. Oh, ternyata si A yang bicara seperti ini. Pun kalau kita kaitkan dengan secara ilmiahan kan seperti itu, Rob. Mempertanggungjawabkan apa yang kita bicarakan dan siapa yang mendukung dari pembicaraan kita. Nah, dan itu tidak lepas dengan yang namanya dunia tulis. Bang, kalau ada kata begini Bang, apa namanya? Kalau kita membaca tapi tidak menulis, itu kira-kira apa Bang kata-kata yang lebih tepat? Kalau saya gini, kalau saya menulis itu bonus dari hasil yang kita baca. Terus selanjutnya gini, penulis sudah tentu pembaca, tapi pembaca belum tentu penulis. Sampai di sini mungkin teman-teman bisa memahami lah apa makna beliau ini. Ya, konklusinya seperti itu. Konklusinya, Bang, ya? Maksudnya premisnya gini, semua orang wajib membaca, semua orang harus membaca. Ya. Kan semua orang wajib membaca, premis pertama. Semua orang wajib membaca karena dianjurkan. Ini kita bicara soal silogisme Bang. Ya, silogisme. Premis pertama, semua orang harus membaca. Tidak semua orang membaca. Nah, konklusinya semua orang bisa membaca tapi belum bisa menulis. Belum tentu bisa menulis. Seperti itu. Ya, intinya seperti itu. Dan menulis itu bonus dari apa yang kita baca. Lagi-lagi Bang, kalau kita bicara sejarah juga kan sebagai bukti yang otentik itu kan itu sebenarnya hasil bacaan. Nah, makanya saya pernah jadi ini Bang, pernah sharing di salah satu dosen itu terkait dengan menerbitin buku Bang. Saya tanya kan ke beliau, bagaimana Bang kalau Pak, saya bilang kalau nerbitin buku ini hari ini bisa ini enggak, maksudnya buku saya bisa relevan enggak dengan hari ini gitu. Terus dia jawabnya begini Bang, kata dia sebagai penulis itu jangan kamu berpikir hari ini Bang, tapi kamu berpikir, kata dia, 10 tahun atau 5 tahun ke depan, kata dia. Nanti kamu hari ini mungkin bisa inilah sedikit skeptis Bang terhadap tulisan kamu, kata dia, atau buku yang akan kamu terbitkan, tapi kamu yakini bahwa buku yang akan kamu bakal terbitkan ini atau naskah yang kamu buat ini akan menjadi suatu hal bermanfaat di kemudian hari. Ya. Intinya gini Rob, kalau menulis, saya rasa semua orang punya tujuan masing-masing ya. Ada yang mengejar popularitas. Ada juga yang mengejar secara pragmatis yaitu kebutuhan. Bagaimana dia hidup dari dunia menulis. Memang udah ini ya Bang ya, dunianya Bang ya. Istilahnya dia sumber ininya Bang ya. Sumber mata pencariannya itu dengan apa? Biasanya orang-orang seperti itu yang punya profesi wartawan, yang juru tulis dan seorang penulis yang memang betul-betul concern di dalamnya. Entah itu penulis motivasi, entah itu penulis sastra, entah itu sejarah ataupun kebudayaan, atau buku-buku politik. Cuma yang menjadi garis besarnya seperti ini. Memang motivasinya orang itu beda-beda, yang tadi kita sebutkan. Yang menjadi poin penting, kalau tadi kamu bilang istilahnya dosennya bilang seperti itu, saya ada istilah yang menurut saya itu relevan dan analoginya mendekati. Menulis itu tidak seperti orang menanam, Mbak. Entah itu menanam jagung, entah itu menanam singkong, entah itu menanam padi, entah itu menanam ubi dan sebagainya. Tidak demikian. Menulis itu tidak bakal tidak
menemukan nikmat yang bisa kita tentukan. Ya, ya. Bahasa kasarnya benar katamu. Mungkin 5 tahun, 3 tahun, ya begini-begini saja. Ya. Kita tidak tahu. Entah itu terkadang ada yang sekarang menjadi apa ya? Menjadi booming, maksudnya yang menjadi besar. Itu ada salah satu penulis namanya yang sekarang sudah diaspora ke Rusia. Oh, Diaspora itu sudah pindah tempat Pindah. dari Indonesia pindah ke Rusia. Itu sudah lama sebenarnya. Itu buku kasus lama. Tapi karya-karyanya sekarang diakui di Indonesia. Namanya Utui Tatang Suntana. Itu sekarang menjadi diaspora di Rusia, tidak pulang ke Indonesia karena waktu Orde Baru dia tidak boleh balik ke Indonesia. Kembali ke Indonesia. Itu. Dan karya-karyanya di Indonesia itu diakui. Itu secara tidak langsung mereka kan sebelum pada masanya itu Iya. tidak bisa menikmati karya-karyanya dia. Karyanya. Ya. Tapi kenapa baru-baru hari ini bisa dinikmati? Nah, Dinikmati. itulah dunia tulis. Pun ada yang sudah terkadang sudah meninggal baru karya-karyanya Booming Bang ya. besar Booming, ya. istilahnya sehingga dijadikan istilahnya apa ya? Diberikan kepada anak keturunannya. Iya. Saking bermanfaatnya tulisannya itu. Selain memberikan dedikasi di dalam tulisan, juga ada unsur-unsur yang secara materialistis terkadang itu hadir. Yang bisa kita nikmati secara bisa dimakan, bisa dibeli untuk inilah. Bahasa kasarnya kita dapat royalti. 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 Terkait dengan ini Bang, saya review sedikit ya terkait dengan perjalanan Gria Literasi. Kira-kira saya tanya ada sederhana, mungkin apa mimpi Abang dengan terbentuk ini? Mimpi Gerilya Literasi sederhana. Ya, apa? Yang paling sederhana saya pribadi ketika saya membuat Gerilya Literasi itu, saya juga punya motivasi untuk lebih giat membaca. Lebih memotivasi diri Bang ya? Ya, terus yang kedua saya membangun kultur, membangun teman-teman lingkungan yang bagaimana lingkungan sehat dengan membaca. Ya Iya. minimal ketika kita berbicara tentang A, referensinya ada. Karena saya amati, ya saya pribadi mula-mula berbicara kadang sekuat urat nadi ini, istilahnya adu kuat-kuatan berargumen, Bang ya, tapi tanpa ada dasar. tanpa ada referensi. Ya, tanpa ada dasar ketika gini saya punya pendapat gini pendapat sendiri. Tapi secara apa belum diakui, maksudnya nggak ada yang menopang dari pendapat kita. Betul. Bicara tentang perubahan tentang pendidikan, masa kita melupakan pandangan-pandangan Ki Hajar Dewantara kan gitu. Kan nggak mungkin. Siapa tahu konsepnya didukung dengan itu lebih baik atau lebih komplit paketnya Bang ya. Iya, lebih paripurna lah, lebih Iya. paripurna. Kalau ya kita di dunia ilmiah kan diajarkan bagaimana kita untuk menjadi orang yang literat. Iya. Orang yang literat itu orang yang berbicara tidak hanya keluar dari mulut, tapi juga ada dasarnya. Terus yang ketiga, kegelisahan pribadi sih, Rob. Maksudnya apa ya? Kita tahu, saya pernah dulu di salah satu organisasi intra namanya Lembaga Pers Kampus. Pers mahasiswa Bang ya. Ya, Pers Mahasiswa Kampus saya mengikutin. Waktu itu saya meliput salah satu perpustakaan di salah satu kampus. Ya. Data itu menjadi kegelisahan saya pribadi. Dengan orang yang paham tentang pentingnya membaca, tapi perpustakaan masih sepi. Iya, iya. Kita kan menanjat punya tanda tangan, tanda tanya. Setelah itu saya mikir di salah satu kampus yang tempat saya belajar, di situ kurang lebih lah kalau kita total keseluruhan kurang lebih ya 10.000 lebih lah. Kalau dari semester Mahasiswa 1, Bang ya? Ya semua dari semester 1 sampai semester 8 yang sudah ada. Mikir terus setiap harinya berapa Bu yang masuk data di sini, yang istilahnya yang aja lah, yang hadir aja dulu. Membaca lah Bang ya. Yang hadir dulu Bang. Karena hadir ke dalam perpustakaan itu belum tentu membaca. Ada Iya. yang mencari wifi. Ada yang juga cuma makan. Ada yang juga eksistensi. Biarlah Iya. anak
ya rajin lah gitu. Biasa lah Bang ya. Ya. Hari ini kan memang zamannya pencitraan Bang. Nah, ya nanti difoto dulu biar tahu kalau kita ini anak Anak pecinta perpustakaan. perpustakaan. Nah, kalau saya bahasakan kampus itu adalah lumbung pengetahuan lah. Ya. Lumbung pengetahuan di mana kalau kita keluar dari lumbung itu membawa madu Hmm. atau menghasilkan madu. Minimal di situ kan. Kalau nggak menghasilkan, membawa madu. Kan ada dua konsep kalau saya berpikir ya. Dulu saya pernah nulis kampus itu adalah seperti lumbung tawon yang kalau kita tidak menghasilkan madu, kita bisa keluar membawa madu. Ya dua hal itu yang semestinya. Entah itu madu itu bisa kita analogikan bahwa ilmu pengetahuan, pengalaman, skill dan sebagainya. Ataupun kalau kita memberikan kontribusi, kita memberi kontribusi ketika kita berada di kampus, kita memberikan madu apa? Oh ternyata di organisasi. Kita loyalitas terorganisasi, terhadap teman, terus kita memberikan kontribusi terhadap masyarakat waktu kita menjadi mahasiswa. Banyaklah persamaan-persamaan atau perbandingan-perbandingan yang kalau kita maknain madu itu. Waktu itu saya nulis seperti itu. Itu sudah lama dimuat di salah satu media online. Media online ya. Ya, seperti saya sampaikan tadi saya bahwa sebutkan. beliau ini nama beliau cari aja di Google insya Allah muncul. Nah, waktu itu saya nulis. Nah, dari situ saya mencoba untuk ini apa ya istilahnya? Saya mengambil kesimpulan kalau perpustakaan aja itu tidak terlalu efektif dalam tanda kutip mewadahi teman-teman mahasiswa yang mengetahui pentingnya membaca itu adalah wajib dan apa Memang istilah suatu kebutuhan Bang, kebutuhan, bukan keinginan tapi kebutuhan. Nah, tapi kok masih sepi? Nah, pertanyaan besar itu saya tarik kesimpulan, saya mencoba untuk memberikan wadah juga di salah satu di salah satu gazebo. Ya, tidak jauh dari perpustakaan itu. Iya. Sampaikan mungkin gini Bang. Karena hari ini kita bicara soal membaca, mungkin teman-teman juga saya yakin di luar sana juga masif lah secara membaca, kemudian agak sedikit tumpul di tulisan. Nah mungkin Abang karena melihat dari storiesnya Abang ini kan juga punya terbitan buku atau menulis, kemudian juga sebagai editor, ini bisa lah Bang nanti Abang berikan kiat-kiat khusus gitu dalam menulis itu enaknya mulai dari mana. Kadang-kadang kan orang punya nih Bang, apa yang ada di kepala, Ya. ini kadang-kadang sulit untuk diwujudkan dalam sebuah tulisan. Kira-kira kiat yang khusus Bang, mungkin bisa di-sharing-sharing ke Bang. Ya, sebenarnya saya pribadi tidak punya kemampuan memberikan secara ideal ya. Betul. Cuma secara ideal untuk apa ya? Untuk kiat menulis yang baik dan Benar. yang benar Itu dan terlalu anu, Bang, dan Berat. itu bakal menghasilkan. Itu Iya. saya rasa saya tidak ada kemampuan di situ. Saya hanya bisa memberikan satu Sharing pandangan, saja Bang ya. satu pandangan bahwa yang pertama memang saya tidak akan memberikan motivasi untuk menjadi penulis. Yang saya harapkan dari teman-teman semua, khususnya Kanda, Ayunda, Dinda, itu bisa membaca dulu. Maksudnya dalam tanda kutip konsen membaca dengan hal-hal yang memang disukai terlebih dahulu. Ya. Entah itu sastra, entah itu budaya, entah itu feminis, politik, kalau yang segala perempuan macam entah lah ya. politik, entah itu kebudayaan dan sebagainya. Itu yang pertama. Jadi poin pertama yang ingin saya harapkan sebelum kita melangkah menulis, alangkah baiknya kita membaca terlebih dahulu. Membaca terlebih dahulu. Membaca Sebagai terlebih modal dahulu. awal Bang. Modal awal. Istilahnya saya meyakini hasil dari kita baca otomatis itu bonusnya yaitu menulis. Ya. Semoga perbincangan seperti ini tidak hanya menjadi perbincangan yang menghasilkan ampas dalam filosofi kelapa. Ya. Jadi semoga kita ini bisa menghasilkan intisari dari Ada kelapa dapat itu. diserap. Ya, istilahnya apa ya? Santan. Kita bisa menjadi santan, bukan hanya menjadi ampas. Jadi apa yang kita bicarakan itu memberikan manfaat. Entah itu manfaat pada diri kita sendiri, pada orang lain, dan bagi orang yang banyak. Dan saya tidak muluk-muluk dan tidak bertujuan untuk menggurui. Dari apa yang saya ucapkan, saya rasa ini hal-hal yang umum dan bagi-bagi pengalaman. Mungkin yang ingin saya sampaikan kurang lebihnya gini. Kita yang bicara tentang literasi,
keterampilan membaca dan menulis, bagaimana keterampilan itu bisa berfungsi kepada diri kita sendiri, kepada orang di sekeliling kita, terus bagi orang yang membutuhkan, dan bagi nusa dan bangsa untuk lebih besarnya. Betul. Dan lebih lebih mengerucutnya lagi bagi agama. Kalau yang beragama. Yang non beragama ya bagi sosial. Ya. Karena saya yakin orang-orang tidak lepas dari situ. Pada intinya kita berorientasi pada kebaikan. Ya, istilahnya ujung-ujungnya yang kita lakukan ini ya itu menyelesaikan urusan pribadi, urusan lebih-lebih orang lain, dan urusan sosial yang besar, yang lebih besar. Lebih besar. Ya. Saya kira menarik itu ya dari podcast kita atau dari kita malam hari ini, sangat menginspirasi Bang ya. Mungkin karena keterbatasan jam juga, kemudian tempat juga kita ini Bang ya, apa namanya, dibatasi karena masih PPKM Bang. Kota Malang jam 8 ini bakal diusir. Ya, Kota Malang ini kan masih PPKM, levelnya masih level 4. Karena nggak cukup waktu 1 jam. Nggak cukup Bang, karena masih banyak yang perlu kita, mungkin bisa kita lanjut di podcast berikutnya Bang. Saya kira teman-teman sangat menunggu Bang, atau sangat antusias dengan podcast kita yang selanjutnya. Tentu dengan lebih temanya lebih menarik Bang. Ya, kalau bisa ya nanti juga apa istilahnya request lah ke teman-teman, bisa nanti di kolom komentar, Kak, lebih baik bahas seperti ini aja. Misal dunia penulisan Kak gitu Bang ya. Itu menurut saya kita memberikan jembatan dan memfasilitasi kebutuhan mereka. Nah, lagi-lagi ini selagi-lagi kita belajar gitu. Betul. Lagi-lagi ini sebagai bentuk kegiatan literasi pula Bang, karena kita bisa menginspirasi orang, intinya kita bisa merubah orang lebih. Ya. Itu dari saya Bang ya, dari saya selaku sendiri. Mungkin masih banyak ya yang masih kurang kita gali lebih detail dengan narasumber kita. Mungkin ada kata-kata pula yang salah dari kita berdua ya, kita berdua mohon dimaafkan ini, karena ini sifatnya sharing, tidak ada untuk menyinggung atau lebih-lebih mendiskreditkan salah satu kelompok maupun oknum ataupun instansi-instansi lainnya. Selebihnya yakin usaha sampai Bang. Ya. Nanti bisa ya. Gitu. Jadi kita yakinkan dengan iman, usahakan dengan ilmu, sampaikan dengan amal gitu. Selebihnya salam literasi Bang, semangat literasi terus dibawa. Bila topik walidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.